Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang gen-gen RNA polimerase 1 atau ribosomal repeat atau perulangan ribosom. Topik yang akan dibahas adalah gen-gen RNA ribosom, peranan nukleolus, promotor RNA polimerase 1, upstream binding factor atau UBF, faktor selektif 1, TBP, dan TAF1. Kemudian gen-gen rRNA lainnya. Bagian yang pertama yaitu gen-gen RNA ribosom. Sel-sel manusia mengandung 5 klaster sekitar 40 kopi gen rRNA yang terdapat pada kromosom yang berbeda. Setiap gen rRNA menghasilkan transkrip 45S rRNA yang panjangnya sekitar 13.000 nukleotida. Transkrip ini dipotong untuk memberikan satu kopi masing-masing 28S RNA yang besarnya 5.000 nukleotida panjangnya, kemudian 18S 2.000 nukleotida, dan 5,8S 160 nukleotida rRNA. Gambar sebelah atas memperlihatkan unit transkripsi RNA ribosom dengan daerah 18S, 5,8S, dan 28S. Gambar bawah memperlihatkan unit transkripsi pre-rRNA yang tersusun dalam klaster dalam genom sebagai rangkaian tandem panjang yang dipisahkan oleh sekuen penyela atau spacer yang tidak ditranskrip. RNA polimerase 1 bertranskript kontinu rRNA selama interfase. Transkripsi kontinu banyak kopi gen RNA penting untuk produksi yang cukup dari rRNA yang diproses yang dikemas ke dalam ribosom. Berikutnya adalah peranan nukleolus. Pre-rRNA disintesis oleh RNA polimerase 1 atau RNA pol-1 dalam nukleolus atau anak inti. Rangkaian gen-gen rRNA bergabung dalam loop bersama untuk membentuk nukleolus dan disebut daerah pengatur nukleolus. Setiap klaster rRNA disebut daerah pengatur nukleolus karena nukleolus mengandung sejumlah besar loop DNA yang berkaitan dengan klaster gen tersebut. Setelah sel dihasilkan dari mitosis, sintesis rRNA dimulai lagi dan nukleoli kecil muncul di lokasi kromosom dari gen-gen rRNA. Selama sintesis rRNA aktif, transkrip rRNA dikemas sepanjang gen-gen rRNA dan bisa divisualisasikan dalam mikroskop elektron sebagai struktur pohon natal. Dalam struktur ini, transkrip RNA dikemas dengan kompak sepanjang DNA dan ditahan tegak lurus dari DNA. Transkrip pendek dapat dilihat pada awal gen yang menjadi lebih panjang hingga ujung unit transkripsi yang ditunjukkan dengan hilangnya transkrip RNA. Berikutnya adalah promotor RNA polimerase 1. Promotor pre-rRNA terdiri dari dua daerah pengontrol transkripsi, yaitu elemen inti dan elemen pengatur upstream, atau upstream control element, atau UCE. Elemen inti, perhatikan di sini, meliputi basa dari -31 sampai +6, sehingga lokasi awal transkripsi dalam gambar ditandai dengan area +1
ada di dalam elemen inti. Sekuen ini penting untuk transkripsi. Elemen pengatur upstream atau UCE panjangnya sekitar 50-80 pasang basa dan dimulai pada posisi sekitar -100 dari lokasi awal transkripsi. UCE meningkatkan transkripsi sekitar 10-100 kalinya dibandingkan jika hanya menggunakan elemen inti saja. Berikutnya adalah faktor pengikat upstream. Faktor pengikat upstream atau upstream binding factor UBF mengikat UCE, upstream control element, dan tempat lainnya di bagian upstream elemen inti. Dua molekul UBF kemudian mengikat satu sama lain dengan interaksi protein-protein yang menyebabkan DNA membentuk loop di antara kedua lokasi. Perhatikan dalam gambar. Kecepatan transkripsi dasar rendah jika tidak ada UBF dan meningkat dengan kehadiran UBF. Berikutnya adalah faktor seleksi 1. Faktor seleksi 1 atau selectivity factor 1 SL1 mengikat ke kompleks UBF DNA di bagian downstream elemen inti dan menstabilkannya. Pengikatan SL1 memungkinkan pengikatan RNA polimerase 1 dan inisiasi transkripsi. Oleh karena itu, faktor seleksi 1 penting untuk transkripsi RNA. Berikutnya adalah TBP dan TAF1. Faktor seleksi 1 atau selectivity factor 1 SL1 tersusun atas 4 subunit termasuk protein pengikat tata binding protein atau TBP yang diperlukan untuk inisiasi transkripsi oleh ketiga polimerase, sehingga penting untuk transkripsi eukariot. 3 subunit lainnya adalah faktor yang terkait TBP atau TAF dan subunit yang diperlukan untuk transkripsi RNA polimerase 1 disebut TAF1 atau TAF1. Berikutnya adalah gen-gen rRNA lainnya. Pada Acanthamuba, suatu eukariot sederhana, ada elemen pengontrol tunggal dalam daerah promotor gen-gen rRNA sekitar 12-72 pasang basa di upstream dari lokasi awal transkripsi. Suatu faktor yang bernama TIF1 atau TIF1 homolog yang merupakan homolog SL1 mengikat ke elemen pengontrol sehingga memungkinkan pengikatan oleh RNA polimerase 1 dan inisiasi transkripsi. Ketika RNA bergerak sepanjang DNA menjauh dari lokasi inisiasi, TIF1 tetap terikat. Ini memungkinkan inisiasi oleh polimerase lainnya dan menggandakan siklus transkripsi. Ini merupakan sistem kontrol transkripsi yang sangat sederhana. Nampaknya vertebrata telah mengembangkan suatu tambahan UBF yang bertanggung jawab untuk pentargetan SL1 ke promotor pada sekuen yang spesifik. Demikianlah pembahasan kita tentang gen-gen RNA polimerase 1 atau ribosomal repeat, perulangan ribosom, dengan topik gen-gen RNA ribosom, peranan nukleolus, promotor RNA pol 1, upstream binding factor UBF, faktor selektif 1, TBP, dan TAF1, gen-gen rRNA lainnya. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lisan atau kekeliruan informasi.
Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman saudara-saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.